Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis intervensi dalam pengembangan organisasi yang meliputi C-Groups, coaching, mentoring, dan pengembangan kepemimpinan. Yang pertama adalah C-Groups. C-Groups atau latihan kepekaan merupakan teknik latihan dengan maksud mempertajam daya peka, kecepatan reaksi, dan mempertajam perasaan dalam menghadapi berbagai masalah yang timbul. Jadi, T-Groups ini merupakan teknik pengembangan organisasi yang melakukan peningkatan pemahaman pekerja atau perilaku mereka sendiri dan dampaknya terhadap orang lain. Kelompok kepekaan terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu kelompok tak kenal. Kelompok tak kenal ini berasal dari bermacam organisasi dan tak saling mengenal. Kelompok yang kedua adalah semi kenal. Ini berasal dari organisasi yang sama, tapi lain satuan, sehingga ada yang saling mengenal dan ada yang tidak. Yang ketiga adalah kelompok kenal, yaitu berasal dari satuan yang sama, sehingga saling mengenal. Tujuan dari diadakannya C-Group ini untuk meningkatkan kesadaran pelaku terhadap perilaku mereka sendiri dan bagaimana orang lain memandang mereka, memiliki kepekaan terhadap perilaku orang lain, dan mendapatkan pemahaman mengenai proses-proses kelompok. Hal yang coba dicapai meliputi peningkatan kemampuan berempati kepada orang lain, keterampilan mendengarkan, keterbukaan yang lebih besar, toleransi atas perbedaan-perbedaan individu, dan keterampilan resolusi konflik. Berikutnya adalah coaching. Coaching merupakan metode pengoptimalisasian seseorang dengan teknik tertentu yang memfasilitasi proses pembelajaran dan pengembangan individu yang tujuannya untuk meningkatkan performa kerja. Manfaat dari coaching ada banyak. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan performa kinerja karyawan. Yang kedua, peningkatan hubungan atasan dan bawahan. Yang ketiga, peningkatan kepuasan kerja. Dan yang terakhir adalah keterlibatan dan rasa tanggung jawab karyawan terhadap pekerjaannya. Prinsip Berikutnya adalah prinsip-prinsip dasar dalam coaching. Yang pertama adalah kesadaran. Diperolehnya kesadaran bagi anggota coaching di mana mereka mengenali tujuan mereka sendiri dan melakukannya. Yang kedua adalah tanggung jawab. Tanggung jawab pada diri sendiri terhadap apa yang sudah menjadi keputusannya. Dan yang ketiga, memiliki kemampuan dan diberi sarana pengembangan untuk belajar. Yang keempat, tidak menyalahkan. Kesalahan dianggap sebagai sarana untuk belajar. Dan yang kelima, fokus pada solusi. Ketika terjadi kesalahan, tidak mempersoalkan masalahnya, namun fokus pada solusi yang bisa dilakukan. Yang keenam, tantangan. Keterbatasan diri dijadikan sebagai tantangan yang bisa diberikan oleh seorang coaching. Dan yang terakhir adalah tindakan, yaitu menyingkap perspektif dan kesadaran baru sehingga menimbulkan keinginan untuk bertindak. Poin pembahasan yang ketiga adalah mentoring, merupakan sebuah proses pembelajaran dalam bentuk hubungan saling mendukung dan pengawasan di antara 2 orang atau lebih, di mana seseorang dianggap memiliki kemahiran dan kemampuan lebih dari yang lain yang disebut sebagai mentor. Mentor menjadi model, guru, sponsor, konsultan, dan pendorong kepada peserta mentoring yang disebut mentee dalam rangka mentransfer pengetahuan dan pemikiran agar kompetensi mentee menjadi lebih berkembang. Nah, berikut ini adalah fungsi dari mentoring itu sendiri. Yang pertama adalah fungsi remedial atau rehabilitasi. Secara historis, mentoring atau bimbingan lebih memberikan penekanan pada fungsi remedial karena sangat dipengaruhi oleh psikologi klinik dan psikis. Peranan remedial berfokus pada masalah yang pertama yaitu penyesuaian diri, menyembuhkan masalah psikologis yang dihadapi, dan mengembalikan kesehatan mental dan mengatasi gangguan emosional. Yang kedua adalah fungsi edukatif atau pengembangan.
Fungsi ini berfokus kepada masalah. Yang pertama yaitu untuk membantu meningkatkan keterampilan dalam hidup, mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah hidup, membantu meningkatkan kemampuan menghadapi transisi dalam kehidupan, dan untuk keperluan jangka pendek, konseling membantu individu-individu menjelaskan nilai-nilai menjadi lebih tegas, mengendalikan kecemasan, dan meningkatkan keterampilan komunikasi antar pribadi. Yang ketiga, fungsi dari mentoring adalah sebagai fungsi preventif atau pencegahan. Fungsi ini membantu individu agar dapat berupaya aktif untuk melakukan pencegahan sebelum mengalami masalah-masalah kejiwaan karena kurangnya perhatian. Upaya preventif meliputi pengembangan strategi-strategi dan program-program yang dapat digunakan untuk mencoba mengantisipasi dan mengelakkan risiko-risiko yang akan terjadi. Materi yang terakhir adalah pengembangan kepemimpinan. Pengembangan kepemimpinan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan kepemimpinan individu menjadi lebih tinggi dari tingkat kepemimpinan sebelumnya. Pengembangan kepemimpinan dalam organisasi atau perusahaan merupakan usaha peningkatan kemampuan pemimpin yang dikhususkan untuk individu atau anggota tim terpilih agar kemampuan kepemimpinannya lebih berkembang dan meningkat. Nah, berikut ini saya ingin menjelaskan ada 4 cara inti yang bisa kita terapkan dalam menyelenggarakan program pengembangan kepemimpinan yang kritis dan strategik. Yang pertama yaitu tugaskan kepala SDM atau HRD untuk mengadakan program dengan fokus hasil. Nah, jadi dengan mengkoordinasikan kepada kepala SDM terkait rencana mentoring sehingga SDM dapat berjalan fungsi sebagaimana mestinya. Kemudian penting untuk mengutus anggota dari SDM tersebut agar menyampaikan target dari suatu organisasi. Yang kedua adalah konten program pengembangan kepemimpinan harus langsung menuju pada metode yang berkaitan dengan organisasi itu sendiri. Nah, kontennya itu tidak perlu berbelit-belit. Yang terpenting target suatu organisasi harus dijelaskan dengan rinci dalam kegiatan mentoring tersebut. Yang ketiga adalah mengintegrasikan para eksekutif ke dalam program pengembangan kepemimpinan. Nah, langkah ini menjadi strategis dan aktual apabila dapat dilaksanakan meskipun eksekutif biasanya sulit menyesuaikan jadwal. Dan yang terakhir adalah tunjukkan bagaimana program pengembangan kepemimpinan yang diadakan dapat berjalan efektif. Nah, hal ini dibutuhkan usaha yang ekstra dalam meyakinkan kepada peserta tentang pentingnya pengembangan kepemimpinan. Namun hal ini akan sangat berpengaruh untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, demikianlah materi tentang jenis-jenis intervensi pada pertemuan kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.